kelas 10 kelas 1. Iya Bu, ini Sabila. Oke, tadi Sabila belajar apa aja di kelas? Tadi belajar fisika, bahasa Indonesia, sama matematika Bu. Wah, lumayan juga ya tadi pelajarannya. Oh iya, ini kan masih jam istirahat. Emangnya Sabila tidak ke kantin? Saya tidak punya teman untuk ke kantin Bu, saya selalu sendiri. Jadi itu yang bikin saya kayak malas ke sekolah, malas belajar. Saya pengen pindah kelas Bu. Coba sebentar. Nanti Sabila coba pelan-pelan cerita sama ibu. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah Sabila kesini atas kemauan sendiri atau dengan keterpaksaan? Kemauan sendiri Bu. Oke. Sebelumnya Sabila sudah melakukan konseling atau baru pertama kali? Belum pernah sih Bu, ini pertama kali di konseling. Mungkin Sabila belum tahu ya apa itu konseling. Oke, ibu akan jelasin dulu mungkin supaya nanti kita pas mulai cerita Sabila paham apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan suatu tindakan di mana seseorang yang punya masalah dapat berdiskusi dengan yang ahlinya, di mana nanti kita bisa bersama-sama untuk mencari solusinya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Begitu Bu, mengerti. Oke. Tapi mungkin sebelum kita mulai diskusi, kita akan sepakati waktu dulu ya. Jadi untuk konseling kali ini ibu kasih waktu selama 10 menit. Karena kebetulan ibu juga nanti ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Sabila keberatan? Tidak cukup 10 menit. Oke, sekarang coba Sabila ceritakan apa yang Sabila rasakan. Nah, namun Sabila ceritakan semua hal-hal yang Sabila rasakan tanpa ditutup-tutupi, dan cerita yang kamu ceritakan pada ibu sekarang ini hanya ibu dan kamu yang tahu. Ibu, jadi saya tuh nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman saya di kelas. Saya tuh nggak merasa ngelakuin kesalahan, tapi mereka tuh malah ngejauhin saya Bu. Kalau misalnya saya ada salah sama mereka, harusnya mereka tuh langsung ngomong ke saya, bukan malah ngomongin di belakang dan menjauhi saya. Saya tuh ngerasa nggak punya salah Bu, karena saya tuh selalu baik sama mereka. Kalau misalnya mereka lagi ada kesusahan ngerjain tugas, saya tuh selalu ngajak mereka untuk kerja kelompok bareng-bareng gitu Bu, biar tugas mereka tuh terselesaikan gitu. Tapi saya heran kenapa mereka malah menjauhi saya kayak gitu Bu. Oke, sekarang kamu berpikir teman-teman kamu dengan kamu? Iya Bu. Ibu ingin tanya, kenapa kamu merasa jadi pihak yang disalahkan? Ya karena menurut saya setiap tindakan yang saya lakukan itu salah di mata teman-teman saya. Misal saya tuh ada tugas mandiri, tapi saya ngumpulin duluan. Teman-teman saya tuh malah nganggap saya egois Bu. Terus kalau misalnya tapi kalau misalnya saya ngajak mereka kerja sama, bekerja kelompok, mereka tuh malah nganggap saya ngatur mereka. Jadinya saya merasa salah terus Bu di mata mereka kayak gitu. Jadi sekarang kamu merasa serba salah gitu? Betul Bu, jadi saya bingung sekarang harus kayak gimana. Ini nah, ibu tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi sebelum itu kita simpulkan dulu dengan ada apa dengan orang lain. Coba kita pikirkan terlebih dahulu. Kenapa mereka bisa menyalahkan kamu? Dan ibu ingin bertanya, apakah ada gak kira-kira sifat yang tidak kamu sukai dari teman-teman kamu? Apa ya Bu? Jadi mungkin karena saya tuh gak suka ya sama orang. Kalau misalnya saya ada salah, bukannya dikomunikasikan, mereka malah ngomongin saya di belakang kayak gitu. Terus saya juga tipikal orang kalau misalnya ada apa-apa harus dikomunikasikan, bukan malah langsung menjauhi gitu Bu. Nah, saya juga tidak suka teman yang susah diatur, padahal saya mengatur mereka itu ya untuk kepentingan bersama. Misalkan kayak ada kerja kelompok, saya tuh meminta mereka untuk mengerjakan ini kan
tugas tuh udah dibagikan Bu, jadi saya tuh meminta mereka untuk mengerjakan ini, tapi mereka tuh malah nggak saya ngatur kayak gitu. Nah kejadian ini tuh pernah terjadi juga di SMP Bu, makanya saya tuh agak trauma, diasingkan, malah terjadi juga di SMA. Oke, jadi pada dasarnya kamu itu tidak suka dengan teman-teman kamu yang membicarakan kamu di belakang, dan kamu itu merasa trauma ya? Iya Bu. Oke, Ibu lihat dari hasil sosiometri di kelasmu, nak, sesuatu yang terjadi di masa lalu memang tidak bisa diubah. Sekuat apapun kamu mengenang masa lalu, tetap kamu tidak bisa merubahnya. Dan lebih baik kamu itu fokus terhadap apa yang terjadi saat ini dan juga masa depan. Ibu lihat kamu adalah anak yang superior gitu. Kamu juga memiliki jiwa pemimpin yang sangat bagus. Tapi sekarang coba Sabila pikir, teman-teman Sabila di satu kelas itu ada berapa? Ada 30 Bu. Oke, baik juga ya, ada 30. Kira-kira Sabila sanggup gak mengatur semuanya dan menyamaratakan sifat-sifat teman Sabila? Iya guys Bu, tapi Sabila udah gak nyaman Bu, Sabila pengen pindah kelas. Oke, tapi coba Sabila pikir, apakah dengan Sabila berpindah kelas, apakah Sabila akan bisa beradaptasi lagi? Nah, oke, mungkin Sabila belum mengerti ya. Gini nih, Ibu kasih gambaran lagi. Sabila kalau misalkan pulang sekolah dan di malam hari, biasanya Sabila punya kesibukan apa? Biasanya sih bantu ayah sih Bu, kan karena di rumah ayah buka warung, jadi kayak Sabila tuh bantu nata barang-barang itu biar rapi. Jadi kalau misalnya Sabila udah nata warung, Sabila tuh jaga warung, misalnya ada yang beli Sabila layanin kayak gitu Bu. Oke, nah Sabila kan udah berangkat sekolah pasti capek ya, dimana udah berangkat sekolah, udah pulang sekolah pasti capek dan langsung bantu-bantu ibu untuk menata warung kan, dan juga membantu ayahmu. Terus paginya juga kamu juga harus bangun dan jangan telat. Ditambah lagi kamu juga kan di sekolah kan mengajar teman-teman kamu juga kan. Oke, nah dari semua itu gimana tanggapan Sabila? Saya akan menolak dan memilih untuk istirahat sih Bu. Nah sekarang Sabila paham gak maksud ibu itu apa? Iya, sekarang Sabila paham. Tapi tidak semua hal itu bisa disamakan, termasuk keinginan kita dengan orang lain. Jadi maksud Sabila sudah paham apa yang harus dilakukan? Paham Bu. Oke. Kira-kira apa penyebab teman-teman kamu tidak mau mengkomunikasikan, tapi lebih membicarakan kamu di belakang? Mungkin saya kurang memahami mereka Bu. Oke, mungkin ini sarannya dari ibu. Sabila juga bisa menolak atau bisa menerima saran dari ibu. Nah, jadi gini Sabila, apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak akan bisa dirubah. Nah, menurut Sabila, apa yang perlu diperbaiki untuk sekarang? Saya mungkin akan lebih mengerti teman-teman saya Bu. Saya akan memperbaiki diri saya untuk tidak selalu mengatur, meskipun niat saya baik untuk kepentingan bersama juga Bu. Nah, betul. Jadi apa yang kita anggap baik belum tentu orang lain kan dianggap baik kan. Nah, sekarang apakah kedepannya Sabila bisa bertanggung jawab dengan pilihan Sabila saat ini? Insya Allah Bu. Nanti kamu masuk kelas. Nah, habis sesi konseling ini habis, nanti Sabila bisa masuk kelas. Kemudian Sabila bertemu dengan teman-teman Sabila. Dan kira-kira apa yang kamu lakukan? Mungkin Sabila akan minta maaf apabila mungkin selama ini Sabila tuh punya banyak salah ke teman-teman Bu.
Nah, bagus. Nah, sebenarnya kamu itu tahu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu juga merupakan siswa yang pintar. Nah, apakah perasaan Sabila sudah lebih baik sekarang? Sudah lebih baik, Bu. Mungkin nanti ibu juga akan kasih kamu tugas ya. Setelah ini kamu bisa mencatat hal-hal yang kamu rasakan dalam kelas, bagaimana progres kamu bersosialisasi dengan teman-teman kamu. Nah, jadi ada yang ingin diceritakan lagi nggak dari Sabila sendiri? Kayaknya untuk saat ini sudah cukup, Bu. Oke. Mungkin untuk tugas tersebut Sabila kira-kira bisa menyerahkan ke ibu dalam waktu berapa lama? Mungkin dalam waktu 2 minggu, Bu. Oke. Nanti 2 minggu berlalu Sabila bisa datang ke ibu untuk menyerahkan tugas yang ibu berikan. Mungkin kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Sabila bisa masuk ke dalam kelas ya, Nak. Baik, Bu, senang berkomunikasi dengan Bunda. Sama ibu juga senang sekali berkomunikasi dengan Sabila. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.